sempat sedikit mention terkait existing buyer. Boleh diupdate kepada kami terkait hal tersebut, Pak Daniel? Ya, LNG bisnis ketika di-establish ya di tahun 70-an dulu, marwah daripada bisnis LNG ini adalah long-term collaboration. Jadi kontrak itu antara produsen gas dengan pengguna gas itu along LNG value chain-nya itu semuanya saling mengikat satu sama lain dan berjangka panjang. Jadi itu adalah marwah dari bisnis LNG itu sendiri. Jadi kontraknya selama 20 tahun itu terkait dengan transporter gitu ya, konsumen, produsen, termasuk financing, itu semuanya saling mengikat satu sama lain begitu. Jadi kenapa begitu? Karena kontrak ini harus jangka panjang supaya proyek ini bisa di financing begitu ya. Jadi dan bisnis LNG itu nggak bisa di tengah jalan berhenti cari buyer baru gitu karena fasilitas yang harus perlu dibangun seperti itu. Jadi ini memang harus jangka panjang. Jadi selama kontrak jangka panjang ini memang diantisipasi bahwa akan bisa muncul masalah-masalah either di produsen side atau di konsumen side atau di transporter side begitu. Jadi kalau ada salah satu chain-nya yang bermasalah, maka keseluruhan value chain-nya ini berdampak begitu. Jadi bagaimana caranya itu pihak lain akan berusaha membantu gitu ya. Meskipun secara kontrak itu ada aturannya, tetapi saling tolong menolong begitu ya supaya kerjasama atau perjanjian supply LNG ini bisa sustain itu saling mensupport satu sama lain. Jadi kadang-kadang dari sisi produksi ada masalah, gangguan produksi atau produksinya tidak mencapai sebagaimana ditargetkan, begitu ya. Sementara di sisi konsumen mungkin mereka tiba-tiba ada bencana misalnya sehingga ada kebutuhan yang mendesak atau mungkin juga ada terjadi gangguan di power plant-nya gitu ya sehingga mereka memerlukan delay daripada konsumsi LNG-nya. Nah ini saling support lah, cooperate satu sama lain. Jadi kalaupun sekarang ini kita Indonesia secara supply demand yang contracted itu kita short, kalau kita melakukan dialog terbuka ya kepada existing buyers yang sudah committed, itu akan diupayakan bersama-sama gitu ya. Amicable solution-nya itu seperti apa yang the best buyers can help gitu ya. Nah ini memang perlu ada negosiasi, perlu ada dialog gitu ya, B2B maupun G2G gitu. Nah ini memang lazim dilakukan gitu dalam bisnis jangka panjang kan begitu ya, dalam konteks juga kebutuhan energi di masing-masing negara gitu. Di samping di Indonesia juga kita butuh untuk memasarkan gas kita gitu ya untuk mendapatkan penerimaan negara dan segala macam. Oke. Kalau kita bicara terkait value chain yang Anda katakan tadi, kalau ada masalah ya bersama-sama gotong royong begitu Pak Daniel dalam hal ini. Kalau kita lihat begitu upaya dari Badak LNG untuk menjaga value chain tersebut hingga hari ini seperti apa yang dilakukan? Nah, PT Badak dalam hal ini roles-nya itu adalah memproduksi LNG gitu ya sebagai liquefaction company. Jadi tugas kita itu kita memastikan agar produksi gas di upstream yang diproduksi oleh K3S itu tidak terganggu, bisa continue supply dan kita bisa liquefied gasnya. Jadi kalau seandainya ada gangguan di LNG plant, tentu itu akan mengganggu supply dari gasnya, begitu ya. Nah di sisi lain kita juga membutuhkan continuity lifting dari pembeli gitu. Kalau tangki kita penuh, maka pabrik kita tidak bisa operasikan. Kalau pabrik tidak kita bisa operasikan, maka produksi gas juga tidak bisa diproduksikan, begitu. Sehingga itu mengganggu lifting daripada produksi gas nasional.
disitulah peran dari PT Badak untuk memastikan supaya produksi gas nasional ini bisa tercapai sebagaimana diharapkan. Oke, baik. Kami juga mengamati salah satu statement begitu ya dari sejumlah pengamat, di mana ini juga melihat bahwa lebih baik buka keran impor dibanding memotong ekspor karena cost-nya lebih murah. Kalau tanggapan Anda seperti apa, Pak Daniel? Kalau kita bicara cost, ini relatif ya. Ya. Relatif in the context of pada saat situasi pasar seperti apa gitu. Kalau pasar energi gitu ya, khususnya gas market, itu pasti pada umumnya link dengan oil market gitu ya. Jadi kalau harga migasnya atau oilnya lagi naik, ini gasnya biasanya naik di market begitu. Nah, pada umumnya seperti itu gitu ya. Kadang-kadang memang bergerak the other way around gitu ya. Pada saat kebutuhan gas meningkat, ada gangguan suplai demand gas gitu ya, karena perang terakhir Rusia Ukraine kemarin itu sempat juga harga gas melonjak naik begitu ya. Jadi sementara harga minyak stay. Jadi itu tergantung kondisi harga pasar. Jadi kalau dibilang apakah impor bisa lebih murah? Iya. Apakah selalu lebih murah? Tidak. Gitu. Bisa lebih mahal gitu ya. Nah itu kalau kita bandingkan dengan harga gas gitu ya yang ada di dalam negeri itu juga bervariasi gitu. Kalau kita bicara gas belum LNG harganya gitu ya. Itu bervariasi. Kalau yang di onshore di darat itu pasti jauh lebih murah dibandingkan kalau gasnya dari offshore. Gitu. Itu satu. Kalau cadangan gasnya kecil gitu ya dibandingkan dengan cadangan gas atau produksinya besar, pasti yang besar unit cost-nya lebih murah begitu. Jadi ini sangat tergantung lokasi, volume dari lapangan gas yang ada di Indonesia gitu ya versus pergerakan harga gas ataupun LNG di global market. Jadi ini memang sifatnya kalau lebih mahal lebih murahnya itu situasional. Gitu. Oke, masih bicara terkait lebih mahal lebih murah, Pak Daniel. Kalau kita lihat dari statement dari pemerintah gitu ya, memang LNG ini mau tidak mau nantinya juga akan menjadi andalan di Republik ini. Tapi kalau kita pertimbangkan dengan lebih murah, ini gas pipa lebih murah, Pak Daniel. Kalau Anda melihatnya akan bagaimana sih ke depannya dari racikan hitung-hitungan nilai keekonomian? Ya, gas pipa lebih murah karena selama ini gasnya itu ada di onshore, gitu. Tapi kalau kita mengalirkan gas pipa dari lapangan offshore ke darat untuk dalam negeri itu pasti lebih mahal, gitu ya. Nah, sekarang challenge-nya di mana? Dari sisi demand, dari sisi resources ya, dari sisi resources dan discovery yang ada belakangan ini, gas-gas di Indonesia ini abundant, cukup besar, cadangan-cadangan yang ditemukan, gitu ya. Bahkan temuannya diklaim juga salah satu temuan gas yang terbesar di dunia, gitu ya, di tahun-tahun tertentu. Nah, namun sayangnya, gitu, namun sayangnya gas-gas yang discovery ini itu ada di offshore, sudah di offshore di laut dalam pula, gitu. Jadi ini yang pasti nanti wellhead gasnya itu cost-nya itu pasti jauh lebih mahal daripada offshore tapi nggak deep water gitu ya. Nah ini kita ketemukan sekarang ini yang besar-besar ini itu hampir semuanya itu di deep water offshore gitu. Jadi ini yang menjadi challenge kita sekarang in terms of affordability. Pertama tadi kita udah ada challenge accessibility ya, karena lokasi daripada cadangan gas itu tuh letaknya jauh daripada lokasi konsumen, gitu. Sehingga the only way untuk mentransportasikan itu adalah kita mengkonvertnya menjadi LNG supaya bisa dibawa ke Jawa, gitu ya. Kalau tarik pipa dari Kalimantan atau dari Papua ke Jawa itu sangat mahal, gitu ya, dan mungkin sulit dilakukan. Jadi itu harus diliquefied. Gitu. Nah, karena udah gasnya agak mahal, gitu ya, karena di laut dalam dan di offshore, ditambah lagi kita harus liquefied, gitu. Karena kita liquefied, kita cairkan, ada cost lagi untuk biaya transportasi pakai kapal, begitu. Jadi
setelah ditransport dengan kapal, itu harus dirigas lagi, digaskan kembali gitu. Jadi ada ya at least 2 komponen lah. Kalau transportasi kan lewat gas pipa juga transporting gitu ya. Liquefaction sama regasification gitu. Ada additional cost lagi sebelum itu sampai di konsumen begitu. Nah, inilah yang akan menjadi challenge kita ke depan ya, supaya kita bisa menggunakan gas yang kita miliki untuk kita konsumsi untuk pembangunan Indonesia begitu ya. Ini challenge-nya kita. Jadi ini yang perlu dipahami juga oleh para pengguna gas gitu. Nah, ini kan dalam konteks ketahanan energi, ini yang menjadi challenge utama kita gitu. Yang perlu dukungan banyak pihak gitu ya. Baik dari pemerintah, investor, dan juga teknologi provider gitu. Dan juga tentunya LNG buyer. Jadi ini challenge yang menurut saya sangat menarik sekali. Tapi apakah itu doable? Saya lihatnya sangat doable. Ya, memang perlu banyak perubahan-perubahan kebijakan, ya, skema-skema pendanaan, kemudian juga struktur PSC bagi para operator yang akan invest untuk memonetisasi cadangan gas yang besar-besar ini supaya afford gitu ya oleh para pengguna atau yang membutuhkan gas dalam